Ya, selamat malam untuk kita semua dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang redox. Nah, teman-teman sekalian, apakah kalian tahu tentang redox? Ternyata redox itu ada artinya, teman-teman. Tadi redox itu ada singkatannya itu yaitu reduksi dan oksidasi. Ya, jadi itu tentang reduksi itu artinya reduksi dan oksidasi. Nah, ternyata reduksi itu ada pengertiannya loh. Kalau reduksi itu artinya penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi. Nah, pasti kalian tahu kan kalau oksidasi itu apa? Nah, benar. Kalau oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi, kebalikannya kenaikan bilangan oksidasi. Nggak kelihatan ya? Nah, ini teman-teman sudah tahu kan perbedaan tentang reduksi dan oksidasi. Nah, pada sini kita akan mulai tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Nah, kalau bilangan oksidasi itu artinya adalah pengertiannya itu adalah muatan unsur. Teman-teman, muatan unsur, suatu muatan unsur ya. Muatan unsur. Nah, untuk memahami tentang bilangan oksidasi ini, maka kita harus memahami, mempelajari dan menghafali unsur-unsur bawah ini ya, teman-teman. Nah, unsur yang pertama itu ada 3 loh teman-teman. Jadi harus kita pahami dengan cermat dan kita harus menghafali karena ini sangat penting buat kita pelajari. Jadi yang pertama itu logam golongan 1. Logam golongan 1A itu naiknya +1, dan termasuk dari logam itu Li, Na, K, Rb, Cr, dan Fr. Fr teman, bukan fraktir. Nah, yang kedua itu logam golongan 2A itu naiknya 2. Yang termasuk dalam logam golongan 2A itu adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, yang ketiga itu logam golongan 3A. Itu naiknya 3 teman-teman, 1+3. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Al. Hanya satu ya teman-teman. Nah, unsur yang kedua itu teman-teman itu adalah H+. Nah, golongan 3A itu unsur yang ketiga itu adalah F-. Unsur yang keempat itu adalah O2-. Unsur yang kelima itu golongan 7A. Itu kurangi 1 atau -1. Dan yang keenam itu golongan 6A. Itu kurangi 2. Ingat ya teman-teman.
kalau golongan 7A itu min 1 atau kurang 1, sedangkan kalau golongan 6A itu dikurangi 2 atau min 2. Nah, sini 2 ini itu hanya untuk jika senyawa tidak berlaku. Nah, yang unsur yang kelima dan keenam ini untuk 2 senyawa yang tidak berlaku ya teman-teman. Untuk 2 senyawa jika tidak berlaku. Untuk 2 senyawa jika tidak berlaku. Tidak, maaf teman-teman, tadi ada pencet salah. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, untuk golongan unsur yang kelima dan keenam ini untuk 2 senyawa jika tidak berlaku. Nah, kalau selanjutnya kalau ada guru-guru atau teman-teman yang menanyakan tentang contoh mencari bilox. Nah, ini kan saya sudah tuliskan tadi karena terhentikan. Jadi untuk cara mencari biloxnya begini teman-teman. Na2O kan. Nah, ini kan Na2O. Jadi kita tuliskan 2-nya ke depannya dulu ya. Jadi 2 kali Na tambah 1 kan untuk melengkapinya dengan 0 kan, dengan O kan. Jadi 1 kali O sama dengan 0. Nah, 0 ini terus kecil aja. Ini enggak pengaruhi kan. Jadi 2 ini tetap, jadi 1 ini dipindahkan ke depan agar sesuai kan. Nah, jadi 2 dikali 1 tambah O, Na nya nggak usah ditulis lagi, terus sama dengan 0. Jadi O nya diawalin O sama dengan min 2. Min 2 dapatnya dari 2 kali 1 dipindahkan ke belakang menjadi min 2. Nah, hasilnya ini teman-teman. Ini untuk cara mencari bilox. Nah, di sini saya akan mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Tolong dilihat dan dimengerti baik-baik. Contoh 1. Nah, di sini saya akan memakai soalnya. Dan satu itu Na3 dan PO4. Nah, di sini kan ada 3 logam yang berbeda kan, teman-teman. Nah, pasti teman-teman menanyakan logam yang berbeda kan? Nah, logam yang berbeda di sini adalah N, P, Na, maksudnya Na dan Na, P dan 0. Nah, di sini kan Na kan berada di golongan 1 nih teman-teman. Jadi kita harus tulis 1 ya teman-teman. Jangan lupa plus 1. Maksudnya plus 1. Nah, di sini kita cari duluan O ya, kan lebih gampang kan? Tadi di sini O-nya kan di golongan 12 min 2. Nah, di sini kan ada 3-nya kan teman-teman, di belakangnya 3, jadi dikali plus 1 dikali 3 jadinya plus 3 teman-teman. Nah, plus 3 kan. Terus min 2 ini kan di belakang O kan ada 4, jadi dikali ya teman-teman. Jadi min 2 dikali 4 hasilnya min 8. Nah, di sini 0. Terus P ini kan berada pada golongan 5. Jadi kita tulis di sini plus 5. Nah, di sini kan nggak ditambah apa-apa kan. Di belakangnya P hanya O doang. Terus kita taruh di sini di atasnya plus 5 juga. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya teman-teman. Jadi Na sama dengan plus 1, terus P sama dengan plus 5 dan O sama dengan min 2. Nah, contoh yang kedua teman-teman. Contoh yang kedua ya. Kalau contoh yang kedua ini teman-teman, kita akan mencari soal yang agak strong gitu ya, agak hot. Jadi ini soal yang kedua, Hg dan S. Oke. Hg ini berada pada golongan 2 kan, jadi plus 2. Sedangkan S ini berada golongan yang 2 juga kan, jadi min 2. Nah, di sini di belakangnya Hg dan S kan nggak ditambah apa-apa, tadi terus 4, 2 kayak di atas kan, 3 gitu kan. Jadi ya nggak ditambah, berarti ya tetap min 2 dan plus 2 di sini. Jadi hasilnya gampang.
HG itu sama dengan S2, sedangkan S sama dengan min 2. Nah, kan teman-teman, nggak rumit kan? Contoh yang ketiga teman-teman, ya. Di sini saya akan mencari soalnya dulu ya. Agak pikir-pikir dulu. Contoh yang ketiga itu, oh udah. P2 sama 0,5. Nah, di sini kan ada 2 logam. Nah, kita cari yang P. P di sini kan ini golongan 5 kan, jadi tulis plus 5. Dan O ini kan pasti tahu kan, ini kan, jadi golongan 2 berarti min 2. Nah, di sini kan di 0 kan ada belakangnya kan ada 5, jadi dikali teman-teman. 0,2 dikali 5 sama dengan min 10. Nah, di sini plus 0. Oh iya, jangan lupa teman-teman, di sini juga plus 0 ya. Nah, terus plus 5 ini tambahkan teman-teman, jadi 10 kan dikalikan kan, plus 5 kan dikali 2 jadi plus 10. Nah, hasilnya dapatlah hasilnya P2 P sama dengan 5 dan 0 O sama dengan min 2. Nah, itu untuk bilangan oksidasi. Sedangkan yang kedua itu adalah penyetaraan reaksi. Nah, sekarang kita masuk dengan penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi. Nah, teman-teman sekalian tahu tidak tentang nggak blur ya. Nah, ada teman-teman sekalian tahu nggak tentang penyetaraan reaksi, pengertian reaksi, penyetaraan reaksi. Jadi saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi adalah menyamakan jumlah unsur per reaksi dan hasil reaksi, teman-teman. Jadi itu pengertiannya adalah menyamakan jumlah unsur per reaksi dan hasil reaksi Nah, kan. Nah, di sini saya akan menggambarkan contoh-contohnya dulu ya. Nah, sini saya akan buat suatu contoh. Tadi CO2 itu begini, jadi hasilnya C2O4. Nah, di sini dikerjakan kayak tadi teman-teman, cari kerjanya. Tadi O ini kan beda kan sama dengan C logamnya. Nah, di sini akan mencari O nya dan C nya. O nya kan pada golongan 4, jadi kita tulis 4, dan O ini sama dengan min 2. Terus dikali teman-teman, min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Terus ada sini sama 0. Terus min 4 ini kan nggak ditambah apa-apa, dikali apa-apa, jadi plus 4 juga. Nah, di sini kita akan cari C2 nya kan, C2 nya sebentar aja, cari dulu 0 ini 04 nih, 04 nih, itu min 2 kan. Nah, terus min 2 ini dikali sama 4, jadi hasilnya min 8. Min 8 kan, atau min berapa? Min 8 kan. Nah, sini 0 ini kan. Oh iya teman-teman, di sini ada 2 min ini. Terus nah,
Terus teman-teman, lanjut ya. C2 itu 3. Terus kalilah sama 2 sama dengan plus 6. Nah, di sini kan ada yang berbeda kan teman-teman kelihatannya. Nah, itu kayak ada penurunan kan, dari 4 2 itu penurunan. Nah, sini kita tulis penurunan reduksi. Penurunan reduksi. Nah, terus siapa oksidator? Terus ini siapa yang oksidator tuh? Apa oksidatornya? Nah, yang menjadi oksidator itu CO2. Nah, ini kan oksidatornya. Terus hasil oksidasinya mana? Hasil oksidasi. Nah, di sini akan tulis I2. Nah, I2 itu sebentar kita akan bahas I2. Oh, salah teman. Maaf ya, ada kekeliruan. Jadi hasil oksidasinya itu hasil reduksi. Jadi teman-teman, hasil reduksinya itu C2O4 12 C2O4 2 min. Nah, terus kita akan membuat kenaikan ya, mencari kenaikan dari oksidasi. Nah, I2 ini I2 lagi I plus I min. Nah, di sini kan membuat ke bawah sedikit ya, I min. Nah, itu jadi I2. Nah, di sini kan I min kan enggak bergolongan 1. Nah, membuat ini tadi 1 dan di sini 0. Kenapa 0? Karena nggak tahu kenapa nggak. Sini kan 0. Nah, 0 ini nggak usah tambah apa-apa kan. 0 kali 2 kan 0. Sama kan? Jadi ini menjadi kenaikan. Terjadi kenaikan oksidasi. Nah, di sini kita akan siapa reduktor dan hasil oksidasi. Itu siapa reduktor itu I min. Terus hasil oksidasi itu I2. Nah, oke teman-teman, jadi itu untuk mencari tentang penurunan reduksi dan kenaikan reduksi. Nah, apakah teman-teman tahu kalau itu reduksi itu bisa diartikan menjadi oksidator? Reduksi itu bisa menjadi oksidator, dan oksidasi itu bisa menjadi, atau arti oksidasi itu artinya bisa menjadi arti reduktor. Kebalikannya teman-teman, coba di belakangnya tambah tor. Itu istilahnya ya teman-teman, istilah dari reduksi dan oksidasi. Nah, kebalikannya teman-teman, reduksi itu istilahnya oksidator, sedangkan oksidasi itu istilahnya reduktor. Nah, di sini itu kita akan membuat tentang
pertanyaan tentang tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi pada reaksi. Nah, tentukan oksidator, terus reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Pada reaksi. Nah ini. Tadi satu ya. KI tambah H2SO4. Ini soalnya di K2 SO4 tambah H2 tambah H2S ya, S ini 2 tambah H2O. Nah, tambah ke depan agak rumit. Tapi sini K-nya kan di golongan 1 dan ini juga golongan 1. Jadi di sini 1 juga ya, kayak sebelumnya. Terus H2-nya juga ini 1 plus 1, jadi kali 2 jadi plus 2. Nah, di sini 6, di sini 2, pastinya kan O kan, di sini pasti 6 kan, di sini pasti 8 kan. Nah, seterusnya begitu teman-teman. Plus 1 plus 2. Nah, di sini 6 kan, sini 0, min 2, sini pasti min 8. Nah, terus di sini plus 1 plus 2 karena dikali 1 kali 2 plus 2 kan. Nah, di sini min 2, sini min 2 juga akan enggak dikali apa-apa. Nah, di sini 0, 2 kan. Di sini juga 0 karena dikali 0 kali 2 kan 0. Nah, di sini 2 min 1 dan di sini min 2 plus 2 plus 1 plus 2 kan. Kalau di sini kan min 2, ini 2 juga min 2. Nah, kita lihat perbedaannya kan. Perbedaannya tuh di sini teman-teman. Nah, sini terjadi kenaikan. Apa itu kenaikan? Nah, itu kenaikan itu artinya oksidasi. Atau istilahnya reduktor. Dan ada lagi ya kan yang mengalami perbedaan itu pada bagian ini teman-teman, ini dan nah di sini teman-teman itu terjadi penurunan. Apa itu penurunan? Kan tadi direduksikan, penurunan itu direduksikan, istilahnya adalah oksidator. Nah, di sini kita tentukan reduktor untuk oksidatornya H2SO4, hasil
oksidasi I2, dan hasil reduksi itu H2S. Nah, teman-teman, untuk mencari kenaikan dan penurunannya. Nah, kan sekarang kita akan memasuki contoh yang kedua. Oke teman-teman, yang kedua itu 2Na ClO tambah Bi2 O3 tambah 2Na OH NaCl tambah NaBi O3. Susah teman-teman, langsung aja tambah H2 ini H2O. Nah, ini kerjanya kayak tadi teman-teman. Nah, di sini dua-duanya nggak usah dihitungkan lah, nggak usah dilihat. Nah, jadi Na kan golongan 1, jadi 1 di sini plus 1 juga teman-teman, dan Cl nya juga plus 1, O nya min 2, terus di sini plus 1 dan di sini min 2, terus ini plus 3, di sini plus 6 karena dikali 2, terus min 2, dan sini min 6 karena dikali 3, terus di sini 1 juga plus 1, di sini plus 1, di sini nya min 2, di O nya kan di sini min 2 juga, di sini 1, di sini plus 1 juga, di sini plus 1, di sini plus 1 juga, terus Cl nya min 1, di sini min 1 juga, min nya plus 1, di sini plus 1 juga, Bi nya ya plus 5 lah, golongan 5. O3 nya min 2, di sini min 6 kan dikali 3, dan H2O nya hanya min plus 1, min 1 juga, dan O2 ternyata dikali 2 kan aku nggak lihat teman-teman, plus 2 di atasnya, terus O nya min 2 ya, min 2 kan nggak dikali apa-apa. Oke guys. Nah, di sini ada yang akan perbedaannya di sini. Di sini terjadi reduksi atau penurunan. Reduksi atau apa istilahnya, oksidator. Nah, sedangkan yang terjadi juga tuh terjadi mengalami perbedaan itu di sini teman-teman. Di sini ya agak bengkok-bengkok ya, terjadi mengalami oksidasi atau kenaikan, istilahnya reduktor. Nah, kenaikan ya. Nah, sini buatnya kayak tadi teman-teman ya, buatnya kayak tadi itu oksidator, reduktor. Oksidatornya apa, reduktornya apa.
Nah, oksidator itu NaClO. NaClO. Sedangkan reduktornya B2O3. Nah, sedangkan hasil reduksi reduksinya itu NaCl, dan hasil oksidasinya itu NaBiO3. Nah, itu hasilnya. Terus agak blur ya, tahu kenapa HP memori penuh. Nah, yang ketiga ini teman-teman. Ketiga itu Ag NO3. Ini Ag tambah NO2 terus tambah O2. Nah, di sini Ag kan golongan 1 plus 1. Di sini E-nya 5 plus 5. O-nya -2. Jadi 2 kali 3 6 kan. Nah, Ag kan 1 plus 1 kan 1 juga. Nah, N kan plus 5 kan. Nah, karena udah ini apa kan plus 4 juga. Ini 2 4. Nah, min 2 di sini min 4 juga. Ya. Udah. Terus ada yang perbedaannya di sini teman-teman. Garis ceng di Ag ya. Ini mengalami reduksi atau penurunan. Istilahnya itu apa teman-teman? Oksidator. Nah, terus yang mengalami perbedaan yang kedua itu di sini teman-teman. Nah, ini mengalami oksidator juga. Oksidator atau istilahnya reduksi penurunan juga ya. Nah, oksidator. Terus yang mengalami kenaikan itu di sini teman-teman. Nah, ini oksidasi kenaikan ya. Oksidasi atau istilahnya reduktor. Nah, oke teman-teman, kita akan membuat seperti tadi ya. Itu minta reduktor dan oksidator. Reduktornya itu Ag03 kan, AgNO3. Terus oksidatornya AgNO3 juga. Hasil dari oksidasi dan hasil reduktor hasil oksidasi itu O2 ya. Terus hasil reduksinya reduksi itu Ag dan NO2. Nah, kan ada 3 nih teman-teman perbedaannya. Jadi reaksi redoks adalah reaksi di mana yang ada oksidasi dan reduksi. Nah, teman-teman ingat ya, reaksi redoks itu
adalah reaksi di mana yang ada oksidasi dan reduksi. Sedangkan autoredox itu adalah reaksi di mana ada oksidasi dan reduksi, tapi oksidator dan reduktor sama. Nah, ini yang termasuk dengan autoredox karena ada tiga. Ada tiga lagi. Karena di dalamnya ada oksidator dan reduksi, terus reaksi dan oksidasi yang sama. Nah, ini autoredox, sedangkan yang tadi itu reaksi redox yang sebelumnya ini. Yang ini sama ini itu, yang ini sama ini itu reaksi redox, teman-teman. Jadi, pada pembahasan ini sekian dulu dari saya. Kalau mau bertanya lagi, tidak apa-apa. Oh ya, lagi satu ini teman-teman. Cara membedakan bereaksi dan hasil reaksi itu bagaimana ya teman-teman? Nah, begini teman-teman. Nah, hasil kalau membedakannya begini. Yang paling awalan ini, tulis ya contoh begini. 1, C3H8 tambah 502. Nah, yang disebut dengan pereaksi itu ini teman-teman. Nah, ini disebut dengan pereaksi. Yang awalannya tuh, yang pertamanya. Sedangkan yang hasil reaksi itu yang sudah dihasilkan, macam C3H8 tambah 502 itu 5O2 itu hasilnya ini. CO2 tambah 4H2O. Nah, ini hasil dari hasil reaksinya. Nah, sekian dan terima kasih untuk penjelasannya. Selamat malam, selamat tidur untuk semua kita. Terima kasih.